Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you all today? I hope you are always good condition. My name is Siti Wilhelmina. I am the moderator and the second speaker. Here I am with my friends Titin Kartini. She is the first speaker. We are from the group of 11 and we will spend you about conslices. Okay, our friends, just go to the first speaker. To Titin Kartini, I invite. Baik, terima kasih moderator. Saya Titin Kartini akan menyampaikan materi mengenai lingkaran dan parabola. Sebelumnya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Hendri Handoko sebagai dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta 4. Definition of conslice. Conslice, which is parabolic ellipse hyperbole, is a place the position of the points in comparison to the distance to a certain point with the distance to a certain line has a fixed value. The slice of a cone can also be called the set of points x, y that fulfills the equation ax the power of 2 plus bxy plus cy the power of 2 plus dx plus ey plus f equal 0. Next, kinds of conslice. The first is circle, the second is parabola, the third is ellipse, the fourth is hyperbole. The first material is circle. A circle is a place where points are equidistant from a certain point which is depicted on the Cartesian plane. The same distance is called the radius of the circle, and this particular point is called the center of the circle. Jadi, lingkaran itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada sebuah bidang kartesius. Lalu, jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran dan titik tertentu disebut pusat lingkaran. First, circle equations. A. The equation of a circle centered at 0, 0, and fingers R. Nah, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, kita ambil sembarang titik pada lingkaran, misalkan titik T yaitu X1 dan Y1, dan titik O itu sebagai pusat lingkaran. Kemudian tarik garis melalui T tegak lurus dengan sumbu X, misal kita beri nama di T1. Lalu pada lingkaran tersebut terdapat segitiga OT1T. Nah, segitiga OT1T itu merupakan segitiga siku-siku, di mana membentuk sudut siku-siku di T1, sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu O T1 kuadrat ditambah T1 T kuadrat sama dengan O T kuadrat. Nah, O T1 kuadrat ini sama dengan X1 kuadrat, dan T1 T kuadrat sama dengan Y1 kuadrat, dan OT kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaannya berubah menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena berlaku untuk semua titik pada lingkaran, maka persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari di R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. B. Equations of a circle centered at P, A, B, and fingers R. Nah, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari di R, kita ambil sembarang titik pada lingkaran. Misal T, X1, Y1 dan titik P, AB sebagai pusat lingkaran. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, titik P di sini merupakan pusat lingkaran. Ambil titik T pada sembarang lingkaran. Kemudian tarik garis tegak lurus dengan sumbu X, misal di T1. Nah, kita tarik garis dari T ini ke sini, maka akan terdapat titik T1. Lalu
buat garis yang melalui titik P sejajar sumbu X. Nah, yang ini sejajar dengan sumbu X, sehingga memotong T1 di titik Q. Nah, memotong T dan T1 di titik Q. Lalu dari sini terdapat segitiga PQT. Nah, segitiga PQT ini merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu ada di titik Q. Maka TQ-nya itu sama dengan Y1 min B. Dan PQ-nya itu sama dengan X1 min A. Sehingga berlaku teorema Pythagoras, PQ kuadrat ditambah QT kuadrat sama dengan OT kuadrat. Maka persamaan lingkaran yang berpusat di PAB dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. C. General form of circle equations. The general form of the circular equation is obtained by deriving of the equation for a circle centered not at 0.0 as follows. Nah, jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu didapat dengan menurunkan persamaan lingkaran yang berpusat tidak pada titik 0,0. Maka kita menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dikuadratkan maka menghasilkan X min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian min 2A kita ganti dengan huruf A kapital, dan min 2BY kita ganti dengan B kapital, dan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat kita ganti dengan C. Maka persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau A sama dengan min setengah dari A, dan B sama dengan min setengah dari B, dan R-nya sama dengan min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat min C. Nah, maka bentuk umum persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan pusat min setengah A, min setengah B, dan berjari-jari R sama dengan A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C. 2. Tangent to the circle. Tangent to a circle is a line that intersects the circle at exactly one point. A. The gradient of the tangent is known, and the circle is centered at 0, 0. Oke. Gradien garis singgung yang diketahui dan lingkaran berpusat di titik 0,0. Misal persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX plus K, sehingga ada satu titik pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R yang memenuhi persamaan garis singgung di atas. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Substitusikan Y sama dengan MX plus K pada persamaan tersebut. Nah, agar persamaan kuadrat itu mempunyai satu harga X, maka harus terpenuhi syarat diskriminan dari persamaan itu sama dengan 0. Maka di sini diskriminan atau D sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Next, the gradient of the tangent is known and the circle is centered at A, B. Derive the formula in a manner similar to above, then we can find the equation of the tangent to the circle centered at A, B. That is Y min B equal M times X min A plus min R square root of 1 plus
m to the power of 2. So that the equation is tangent to circle x min a to the power of 2 plus y min b to the power of 2 is r to the power of 2, with the gradient m is y min b is equal m times x min a plus min r square root of 1 plus m to the power of 2. Next, see the equation of the tangent if the point of contact is known to the circle centered at 0, 0. For example, the point is contact is at t, x1 and y1. The line equation is y min y1 equal m times min y1 divided by x1 equal min 1. Then m equal min x1 divided by y1, so that y min y1 equal min x1 divided by y1 times x min x1. So the equation for the tangent to the circle centered at 0, 0 and the radius r through the point x1 y1 on the circle x1 to the power of 2 plus y to the power of 2 r equal r to the power of 2 is x1x plus y1y equal r to the power of 2. D. The point of contact is now on the circle centered at A, B. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B yaitu x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, dapat diubah menjadi x min a dikali x min a ditambah y min b dikali y min b sama dengan r kuadrat. Nah, sama dengan yang sudah dipelajari tadi, maka persamaan garis singgungnya adalah x1 min a dikali x min a ditambah y1 min b dikali y min b sama dengan r kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung dengan titik singgung x1 y1 pada lingkaran x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat adalah x1 min a dikali x min a plus y1 min b dikali y min b sama dengan r kuadrat, atau x1 min x plus y1y sama dengan a dikali x plus x1 dikurangi b dikali y min y1 ditambah a kuadrat plus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka x1x plus y1y min setengah a dikali x plus x1, b nya diganti dengan min setengah b dikali y min y1 plus a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung dengan titik singgung x1 y1 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 adalah x1x plus y1y plus setengah a dikali x plus x1 plus setengah b dikali y min y1 plus c sama dengan 0. The second material is parabola. A parabola is the location of the points P such that the distance P from a certain point equal the distance from a certain line. Specific point is focus. Certain line is directrix. The line perpendicular to the directrix and through the focus is the axis of the parabola, and the intersection of the axis and the parasphere is the vertex of the parabola. First, 1. Parabolic equation. A.
parabola equation centered at 0, 0. Nah, ini merupakan grafik parabola yang berpuncak di titik 0,0. Nah, untuk parabola yang pertama, persamaan parabolanya yaitu y kuadrat sama dengan 4px. Nah, dengan koordinat titik puncaknya di 0,0 dan koordinat titik fokusnya di p,0 dan persamaan sumbu simetrinya itu x, sumbu x-nya itu y sama dengan 0 dan persamaan direktrisnya x sama dengan min p. Bentuk parabolanya itu terbuka ke kanan. Nah, untuk parabola yang kedua, parabolanya itu terbuka ke kiri, maka persamaannya y kuadrat sama dengan min 4px dengan koordinat titik puncaknya di 0,0 dan koordinat fokusnya di f min p,0 dan persamaan sumbu simetri di sumbu x-nya itu y sama dengan 0 dan persamaan direktrisnya x sama dengan p. Lalu yang ketiga, parabolanya itu terbuka ke atas. Nah, untuk parabola yang terbuka ke atas, persamaannya itu x kuadrat sama dengan 4py dengan koordinat titik puncaknya 0,0 dan koordinat fokusnya 0,p dan persamaan sumbu simetrinya itu ada di sumbu sumbu y x sama dengan 0 dan persamaan direktrisnya itu y sama dengan min p. Yang terakhir, untuk bentuk parabola yang terbuka ke bawah, persamaan parabolanya itu x kuadrat sama dengan min 4py dan koordinat titik puncaknya ada di 0,0. Lalu koordinat fokusnya itu ada di f0, min p dan persamaan sumbu simetrinya di sumbu y x sama dengan 0 dan persamaan direktrisnya itu y sama dengan p. Nah, selanjutnya di sini ada grafik parabola yang berpuncak di a, b. Nah, kalau yang tadi di titik 0,0, maka di sini di titik a, b. Nah, untuk grafik pertama, persamaannya yaitu y min b kuadrat sama dengan 4p dikali x min a. Nah, grafik ini bentuk parabolanya itu terbuka ke kanan dan koordinat titik puncaknya itu berada di a, b dan koordinat fokusnya itu f a plus p, b dan persamaan sumbu simetrinya itu y sama dengan b. Lalu persamaan direktrisnya x sama dengan a min p. Untuk grafik yang kedua, grafik bentuk parabolanya itu terbuka ke kiri, maka persamaannya itu y min b kuadrat min 4p dikali x min a dengan koordinat titik puncaknya di a, b dan untuk koordinat fokusnya a min p, b. Untuk persamaan sumbu simetrinya itu y sama dengan b dan untuk persamaan direktrisnya x sama dengan a plus p. Selanjutnya yang ketiga, grafik parabolanya itu terbuka ke atas, maka persamaannya x min a kuadrat sama dengan 4p dikali y min b dengan koordinat titik puncak di a, b dan koordinat fokusnya a, b plus p dan persamaan sumbu simetrinya x sama dengan a dan persamaan direktrisnya y sama dengan b plus p. Selanjutnya yang terakhir, bentuk parabolanya itu terbuka ke bawah, maka persamaannya itu x min a kuadrat sama dengan min 4p dikali y min b dengan koordinat titik puncak di a, b dan koordinat fokus di f a, b min p dan persamaan sumbu simetrinya x sama dengan a dan persamaan direktrisnya itu y sama dengan b plus p. Next, tangents to the parabola. A. Position of line against parabola.
The position of the line to the parabola has three possibilities, namely, for figure A, the line does not intersect the parabola. Nah, untuk gambar A, garisnya itu tidak memotong parabola yang ini. The line intersect one point on parabola. Untuk gambar yang B, garisnya itu memotong satu titik di parabola. Figure C, the line intersect two point on the parabola. Nah, untuk gambar yang C itu, garisnya itu memotong dua titik di parabola. How to determine the relationship between the line and the parabola? Misal, garis G-nya itu sama dengan mx plus n, merupakan persamaan pertama. Dan parabolanya itu y kuadrat plus 4px merupakan persamaan kedua. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Maka y kuadrat sama dengan 4px, substitusikan y-nya mx plus n kuadrat plus 4px. Lalu kuadratkan, misal ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan determinan b kuadrat min 4ac dapat dinyatakan untuk d kurang dari 0, maka garis tidak memotong parabola. Untuk d sama dengan 0, maka garis memotong satu titik di parabola. Dan untuk d lebih dari 0, maka garis memotong dua titik di parabola. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan garis y sama dengan x plus 4 terhadap parabola y kuadrat sama dengan 12x. Jawab, jika persamaan y sama dengan x plus 4 disubstitusikan ke dalam persamaan y kuadrat plus sama dengan 12x, maka diperoleh y kuadrat sama dengan 12x sama dengan y-nya disubstitusikan menjadi x plus 4 kuadrat sama dengan 12x. Diskriminan persamaan tersebut adalah menggunakan rumus yang tadi, d sama dengan b kuadrat min 4ac menjadi b sama dengan min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 6 dikuadratkan menjadi 16, 4 kali 1 kali 6 64, 16 min 64 sama dengan min 48, maka d-nya min 48. Nah, karena d-nya kurang dari 0, maka garis y itu tidak garis y sama dengan x plus 4 tidak memotong dan tidak menyinggung parabola yang y kuadrat plus 12x. B. Equation for the tangent line of the parabola. Tangent to the parabola is a line that intersects the parabola at exactly one point. One gradient is known. For example, the equation tangent y equal mx plus k, so that there is one point on the parabola y to the power of 2 equal to px, which satisfies the tangent equation above. As a result, mx plus k to the power of 2 equal to px. So the equation of the tangent to m in the parabola is y to the power of 2 equal to px is y equal mx plus p divided by 2 times m. Tentukan persamaan garis singgung dengan gradien 2 pada parabola y sama dengan 8x. Nah, untuk y sama dengan 8x berarti p-nya itu 4. Persamaan garis singgung dengan gradien 2 pada parabola y sama dengan y kuadrat sama dengan 8x adalah y sama dengan mx plus p per 2m. Substitusikan m 2x plus p-nya 4 per 2 kali 2, 4 per 4, 1. Maka menjadi y sama dengan 2x plus 1. Next, garis singgung untuk parabola yang berpuncak di A, B.
Nah, dengan cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, dapat diperoleh persamaan garis singgung parabola yang berpuncak di AB, yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah P per 2M. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung yang gradiennya membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X dan menyinggung parabola Y min 4 kuadrat sama dengan 8X min 3. Jawab, Y min 4 kuadrat sama dengan 8 dikali X min 3, maka P-nya itu 4 dan koordinat puncaknya 3,4. Nah, gradiennya membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X, maka M-nya berarti sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah P per 2M. Substitusikan, maka hasilnya menjadi Y min 4 sama dengan 1 dikali X min 3 plus 2, atau dikalikan Y sama dengan X plus 3. Selanjutnya yang kedua, jika titik singgungnya diketahui. Nah, misal titik singgungnya itu di P, X1, Y1, maka persamaan garisnya itu Y sama dengan MX plus K. Nah, karena garis singgung memotong parabola, yaitu tepat di satu titik, maka berlaku MX plus K kuadrat sama dengan 2PX. Karena ada satu titik potong dengan parabola, maka absisnya adalah X1 sama dengan min B per 2A sama dengan min 2MK 2P per 2M kuadrat, merupakan persamaan pertama. Lalu Y1 sama dengan M plus PMK min M kuadrat plus K sama dengan P per M, merupakan persamaan kedua. Maka Y1 sama dengan P per M atau M-nya itu sama dengan P per Y1. Jadi gradien garis singgung adalah M sama dengan P per Y1. Karena titik PX1 Y1 pada parabola, maka berlaku Y1 kuadrat sama dengan 2PX1. Setelah kita substitusikan persamaan pertama dan 2, maka diperoleh nilai K, yaitu K sama dengan Y1 per 2. Jadi P-nya itu sama dengan P per Y1X ditambah Y1 per 2. Jika kedua ruas dikalikan Y1, maka didapat Y1Y sama dengan PX plus Y1 kuadrat per 2. Jadi persamaan garis singgung melalui titik X1Y1 pada parabola Y kuadrat sama dengan 2PX adalah Y1Y sama dengan P dikali X plus X1. Contoh ketiga, tentukan persamaan garis singgung melalui titik P min 2,4 pada parabola Y kuadrat sama dengan min 8X. Jawab, dari Y kuadrat sama dengan min 8X didapat didapat P sama dengan min 4. Maka titik P min 2,4 terletak pada parabola Y kuadrat sama dengan min 8X. Persamaan garis singgung melalui titik P adalah Y1Y sama dengan P dikali X plus X1. Y1-nya itu 4, Y sama dengan min 4 dikali X min 2, maka Y sama dengan min 4X min 8. Nah, lalu kedua ruasnya itu dibagi dengan 4, maka Y sama dengan min X plus 2. Next, tangents to the parabola that culminate at AB. In a similar way to the above, the equation for the tangent to the parabola at the point is obtained x1, y1, which culminates in AB, is y1 min b equal y min b equal p times x plus x1 min 2 times a. Example: find the equation of the tangent to point P, 5 min 8. On the parabola y min 4 to the power of 2 equal 8 times x min 3. Answer: from the parabola y min 4 to the power of 2 equal
8 times x min 3 obtained p equal 4 and the peak 3, 4. The point 5 and min 8 lies on the parabola y min 4 to the power of 2 equal 8 times x min 3. So the equation of the secant is y1 min b times y min b equal p times x plus x1 min 2 times a. So for x plus 12y equal 52. Thank you for the explanation, Titin. The next, will be spend you both ellipse and hyperbola. Happy watching. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi yang ketiga dalam irisan kerucut, yaitu ellipse. Nah, apa sih ellipse? Nah, ellipse itu seperti pada gambar yang ada di kotak pink ya, lingkaran tapi lonjong gitu, dimana ellipse mempunyai unsur-unsur atau ellipse elemen F1 dan F2 disebut fokus. Jika T adalah sembarang titik pada elips, maka TF1 plus TF2 sama dengan 2A. F1 F2 sama dengan 2C dengan 2A lebih besar dari 2C. Lalu, yang kedua ada A1, A2. Nah, merupakan sumbu panjang atau sumbu mayor yang panjangnya sama dengan jarak tetap, yaitu 2A. B1, B2 merupakan sumbu pendek atau sumbu minor yang panjangnya sama dengan 2B. Karena itu, A lebih besar dari B. Lalu unsur yang ketiga, lactus rectum, yaitu segmen garis yang dibatasi elips tegak lurus sumbu mayor dan melalui fokus DE dan KL. Panjang lactus rectum DE sama dengan KL sama dengan 2B kuadrat per A. Lalu titik pusat atau P, yaitu titik potong sumbu mayor dengan sumbu minor. Dan yang terakhir, titik puncak elips terletak pada A1 dan A2 atau B1 dan B2, sehingga berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita ke materi pertama tentang elips, yaitu persamaan elips, di mana ada poin A dan poin B. Poin A yaitu persamaan elips yang berpusat di 0,0, seperti yang terlihat pada gambar kotak warna pink, dan yang B persamaan elips dengan pusat tidak pada 0,0 seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna putih. Nah, untuk persamaan elips yang berpusat di 0,0, maka persamaannya x kuadrat per A kuadrat itu plus y kuadrat dikurangi per B kuadrat sama dengan 1, dengan A lebih besar dari B. Lalu untuk persamaan elips yang dengan pusat tidak pada 0,0, seperti yang terlihat pada gambar A, itu persamaan elipsnya x dikurangi P kuadrat per A kuadrat plus y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat x dikurangi P kuadrat plus A kuadrat dalam kurung y dikurangi Q kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, dengan sumbu utamanya adalah y sama dengan Q. Pada gambar B, persamaan elips x dikurangi P kuadrat per B kuadrat plus dalam kurung y dikurangi Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, atau A kuadrat dalam kurung x dikurangi P kuadrat plus B kuadrat dalam kurung y dikurangi Q kuadrat sama dengan B kuadrat A kuadrat, dengan sumbu utamanya adalah x sama dengan P. Kita lanjut ke poin 2 dalam elips, yaitu bentuk umum elips. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, di mana a, b, c, d, dan e itu elemen dari bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0, b tidak boleh sama dengan 0. Tanda a dan b sama yang diperoleh dari persamaan elips. X dikurangi P kuadrat per A kuadrat plus Y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga A sama dengan B kuadrat, B sama dengan A kuadrat, C sama dengan 2B kuadrat P, D sama dengan negatif 2A kuadrat Q, dan E sama dengan B kuadrat P kuadrat plus A kuadrat Q kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat, dengan A lebih besar dari B. Lalu ke poin ketiga dalam elips, yaitu garis singgung elips.
Nah, kedudukan garis terhadap elips ada 3 kemungkinan. Seperti yang terlihat pada gambar A, garis memotong 2 titik di elips, gambar B, garis memotong 1 titik di elips, gambar C, garis tidak memotong elips. Nah, itu merupakan garis singgung elips. Bagaimana sih cara menentukan hubungan garis dengan elips? Misal, garis Y sama dengan AX plus B, kita simpan sebagai persamaan 1. Elipsnya AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E. Itu berarti bentuk elips sama dengan 0. Kita simpan sebagai persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 1 ke 2 sehingga didapat FPK baru. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Dapat dinyatakan jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong elips. Jika D sama dengan 0, garis memotong 1 titik di elips. Jika D lebih besar dari 0, garis memotong 2 titik di elips. Kita lanjut ke poin 4 dalam elips, yaitu sketsa elips. Dapatkah Anda membuat gambar elips? Tentu. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita gambar di buku titik F1, F2 dengan panjang 2A lebih besar dari F1, F2. Tentukan titik A dan B pada perpanjangan garis F1, F2 sedemikian hingga F2B sama dengan F1A dan AB sama dengan 2A. F2B sama dengan F1A sama dengan 2A dikurangi F1, F2. Titik TI diperoleh sebagai berikut. Buat lingkaran dengan pusat F1 dan jari-jari RI lebih dari F1A. Untuk B dari B, busurkan lingkaran dengan jari-jari 2A dikurangi RI. C, perpotongan lingkaran pada langkah A dan B adalah titik TI. D, lakukan langkah yang sama dengan mengganti peran F1 dengan F2 dan sebaliknya. Akan didapat titik C dan D yang memenuhi definisi elips. Lalu yang terakhir, hubungkan titik-titik itu dengan kurva mulus akan didapat sketsa elips. Kita lanjut ke contoh. For example, diketahui elips dengan persamaan X dikurangi 1 kuadrat per 25 plus Y dikurangi 4 kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan A, pusat elips, B, panjang sumbu mayor dan sumbu minor, C, koordinat titik pusat, D, koordinat titik puncak, D, sketsa grafiknya. Untuk penyelesaiannya, diketahui elips dengan persamaan X dikurangi 1 kuadrat per 25 plus Y dikurangi 4 kuadrat per 9 sama dengan 1, sehingga H sama dengan 1, K sama dengan 4, A sama dengan 5, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Nah, untuk pusat elips yaitu P dalam kurung H, K, maka pusatnya 1,4. Untuk panjang sumbu mayor atau 2A itu berarti 2 dikali 5 sama dengan 10, dan untuk panjang sumbu minor yaitu 2B atau 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu poin C, koordinat titik fokusnya F1 H dikurangi C, K, maka H1 dikurangi C4, 1 dikurangi 4, negatif 3, K-nya 4 berarti negatif 3,4, dan F2 H plus C dikurangi K, berarti 1 tambah 4, 5, K4. Koordinat titik puncaknya A1H dikurangi A, K, maka negatif 4,4, untuk A2-nya 6,4, untuk B1 1,1, dan untuk B2 1,7. Lalu yang terakhir sketsa grafiknya yaitu sebagai berikut. Bagaimana cara menggambarnya sesuai dengan yang tadi dijelaskan di poin atau materi keempat, yaitu sketsa elips. Nah, jika ini kecepatan, nanti kita akan mengirimkan PowerPoint-nya di grup WhatsApp ya. Kita lanjut ke contohnya, yaitu tunjukkan bahwa garis 3x plus 5y dikurangi 25 sama dengan 0 menyinggung elips. Ini contoh garis singgung elips, menyinggung elips x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1. Pembuktian, diketahui 3x plus 5y dikurangi 25, maka y sama dengan negatif 3 per 5x plus 5. Dan menyinggung elips x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1, maka 16x kuadrat plus 25 dalam kurung negatif 3 per 5x plus 5 pangkat 2
sama dengan 400 sehingga didapat x kuadrat per 6x plus 9 sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka garis 3x plus 5y sama dengan 25 maka garis 3x plus 5y dikurangi 25 sama dengan 0 menyinggung elips x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1 terbukti. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke poin 4 yaitu hiperbola. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, itu merupakan hiperbola di mana pusat hiperbolanya adalah titik O dan F adalah fokus. Ada F1, F2 itu dinamakan dengan fokus. Lalu sumbu utama adalah sumbu X yang melalui fokus, sumbu sekawannya yaitu sumbu Y atau garis yang melalui pusat hiperbola dengan tegak lurus sumbu utama 0. Sumbu nyata yaitu AB sama dengan 2A, di mana A dan B merupakan puncak hiperbola dengan koordinat A negatif A,0 dan B A,0. Lalu sumbu imajiner yaitu MN sama dengan 2B, raktus rektum DE dan KL yang panjangnya DE sama dengan KL sama dengan 2B kuadrat per A, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, garis G1 dan G2 adalah asimtot. Kita ke materi pertama mengenai hiperbola, yaitu persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0. Persamaannya x kuadrat per A kuadrat dikurangi y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk bentuk umum persamaan hiperbola yaitu ax kuadrat dikurangi by kuadrat plus cx kuadrat plus dy plus e, di mana a, b, c, d, dan e itu elemen bilangan real, a tidak boleh sama dengan 0, b tidak boleh sama dengan 0, dan a tidak boleh sama dengan b. Oke. Lalu poin yang ketiga yaitu asimtot pada hiperbola. Asimtot suatu garis lengkung adalah sebuah garis lurus yang makin lama makin didekati oleh garis lengkung itu tetapi tidak pernah berpotongan. Nah, ini contoh asimtot yang berpusat di 0,0. Contoh, tentukan titik fokus, titik pusat, titik fokus, titik puncak, sumbu simetri, dan asimtot dari hiperbola yang persamaannya diberikan berikut ini. 9x kuadrat dikurangi 25y kuadrat dikurangi 72x dikurangi 250y dikurangi 706 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya diketahui dulu, y kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan 8. Maka y kuadrat per 8 dikurangi x kuadrat per 4 sama dengan 1. Didapat A sama dengan 2 akar 2, B sama dengan 4, C sama dengan 2 akar 3. Silakan dipahami. Sehingga didapat P sama dengan 4, Q sama dengan negatif 5, A kuadrat sama dengan 25, maka A sama dengan 5, B kuadrat sama dengan 9, maka B sama dengan 3, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 25 plus 9 sama dengan 34, sehingga C sama dengan akar 34. Nah, titik pusatnya yaitu P, Q, 4, negatif 5, titik fokusnya P dikurangi C, Q, maka P dikurangi akar 34, negatif 5, dan 4 plus akar 34 dikurang negatif 5. Lalu untuk titik puncaknya negatif 1, negatif 5, atau 9, negatif 5. Lalu untuk sumbu utamanya yaitu negatif 5, sumbu sekawannya yaitu 4. Asimtotnya yaitu 3x dikurangi 5y dikurangi 37 sama dengan 0. Nah, kita ke materi yang keempat di hiperbola yaitu persamaan garis singgung hiperbola. Persamaan garis singgung melalui P, x1, y1. Nah, ini gambarnya. Lalu di sini ada rumus persamaan hiperbola dan persamaan garis singgungnya. Jika persamaan hiperbolanya x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya x1x per a kuadrat dikurangi y1y per b kuadrat sama dengan 1. Kita lanjut aja ke contoh. For example, tentukan persamaan garis singgung hiperbola dengan titik singgung 4x kuadrat dikurangi 8y kuadrat sama dengan 32 di titik 4, negatif 2 dan tuliskan dalam ax plus by plus c sama dengan 0. Maka penyelesaiannya
4 kali 4x dikurangi 8 kali negatif 2y sama dengan 32, sehingga didapat x plus y dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, kita ke poin B, yaitu persamaan garis singgung yang bergradien di M pada hiperbola. Seperti yang terlihat pada gambar, jika berpusat di 0,0, maka y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat m kuadrat dikurangi b kuadrat. Jika berpusat di h, k, maka y dikurangi k sama dengan m dalam kurung x kurangi h plus minus a kuadrat m kuadrat dikurangi b kuadrat. Nah, kita ke contoh persamaan garis singgung pada hiperbola x kuadrat per 9 dikurangi y kuadrat per 4 sama dengan 1 yang bergradien 4. Maka penyelesaiannya diketahui x kuadrat per 9 dikurangi y kuadrat per 4 sama dengan 1, maka a kuadrat sama dengan 9 atau a sama dengan 3, b kuadrat sama dengan 4 atau b sama dengan 3, dan m sama dengan 4. Maka persamaan garis singgungnya 4x plus minus akar 140. Lanjut ke poin C, yaitu persamaan garis singgung melalui titik A x1, y1 di luar hiperbola. Penentuan garis singgung melalui titik A, x1, y1 di luar hiperbola menggunakan pertolongan formula pada bagian A. Contoh. Nah, pada ini ya. Kita ke contoh, tentukan persamaan garis singgung hiperbola x kuadrat per 12 dikurangi y kuadrat per 3 sama dengan 1 melalui titik 1,4, sehingga penyelesaiannya diketahui hiperbola x kuadrat dikurangi 4y kuadrat sama dengan 12. Misalkan P, A, B pada hiperbola, maka persamaan garis singgungnya AX dikurangi 4BY sama dengan 12 persamaan 1, A kuadrat dikurangi 4B kuadrat sama dengan 12 sebagai persamaan 2. Karena titik A 1,4 terletak pada persamaan 1, diperoleh A1 sama dengan 4B kali 4 sama dengan 12, maka A sama dengan 12 plus 16B. Itu kita simpan sebagai persamaan 3, lalu substitusikan persamaan 3 ke persamaan kedua, diperoleh seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami, semoga bisa. Diperoleh B sama dengan negatif 11 per 21 dan B sama dengan negatif 1. Nah, untuk B negatif 11 per 21, maka persamaan garis singgungnya berbentuk 19x plus 11y dikurangi 63 sama dengan 0. Lalu untuk B sama dengan negatif 1, maka persamaan garis singgungnya didapat x dikurangi y plus 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya berbentuk 19x plus 11y dikurangi 63 sama dengan 0, atau x dikurangi y plus 3 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, thank you for your attention. Okay, thank you for watching this video. I hope this video will be many benefit for you. Once again, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.